Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, channel Aji Pertiwi. Mohon maaf karena baru bikin video, karena akhir-akhir ini sangat sibuk mengurus sesuatu teman-teman. Oke teman-temanku, tetap pegang prinsip channel demi kebaikan, yaitu Usman urusan sergap mengedukasikan ancaman netizen. Ya, kalau ada urusan yang mengancam supaya netizen tidak mengerjakan atau teman-teman tidak mengerjakannya, nanti saya akan edukasikan bahwa ini tidak bagus. Jangan mengerjakan hal-hal yang tidak bagus, karena ujung-ujungnya nanti yang kita tahu hasilnya nanti tidak bagus juga. Kalau kita mengerjakan hal-hal tidak bagus, maka ujung-ujungnya nanti yang kita dapatkan juga tidak bagus juga. Jadi teman-temanku, sedangkan kita baik saja sama orang, belum tentu dia baik sama kita, apalagi kalau sudah kita tidak baik. Jadi tetap akan mengutamakan demi kebaikan. Apa yang bagus diedukasikan teman-teman? Silakan like, komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, karena tanpa dukungan kalian kami tidak ada apa-apanya teman-teman. Tanpa dukungan kalian kami tidak ada apa-apanya. Maka itulah kita selalu meminta dukungan kepada teman-teman supaya menyupport atau support channel ini. Subscribe, share ke teman-teman, karena ini tayangan-tayangan ini tidak apa-apa di share ke teman-teman, karena ini bermanfaat bagi orang yang mau mendengar. Kalau tidak mau mendengar, tidak ada masalah. Kita hanya bersekadar berbagi. Tidak ada orang pintar di dunia ini. Kita hanya sekedar berbagi. Mudah-mudahan teman-teman tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak bagus, seperti yang kemarin-kemarin saya dikasihkan itu. Kampanye sudah saya edukasikan demi kebaikan itu teman. Janganlah Anda lakukan jika Anda tidak ingin tersesat, karena itu sudah dilarang dunia akhirat. Sekarang intinya lebih kerja, cari nafkah, walaupun tidak tahu. Kali ini saya bongkar motor teman-teman, tapi pada saya baru belajar. Nih jadi kelinci percobaan, motornya orang. Tidak tahu dari kemarin, sudah 3 hari tidak mau menyala. Sudah 3 hari saya kerja tidak mau menyala teman-teman. Tidak tahu kenapa begitu. Namanya orang belajar. Karena sudah lama saya buka bengkel sebenarnya, cuma sekedar kerja di bagian-bagian luar. Kalau kerja di bagian mesin, baru kali ini kita bongkar. Kemarin ganti apa namanya, piston, ganti blok. Saya coba-coba lah. Intinya masa orang bisa, saya tidak bisa. Kalau yang penting saya mau belajar. Itulah kadang-kadang gunanya YouTube teman-teman. Saya memberanikan diri bongkar motor ini karena kebanyakan nonton YouTube. Kayak YouTube-nya si Bon Channel.
itu mengajari tentang bagaimana mengerjakan motor. Sebenarnya bisa. Itulah yang akan saya edukasikan kali ini, yaitu bekerja dengan keberanian tanpa modal pengalaman. Kenapa bisa? Bisa. Kenapa tidak bisa? Yang penting mau belajar. Saya awalnya dari kerja sawah, terus jadi pergi ikut-ikut jadi tukang bangunan sambil sekolah, sambil kerja sawah, kerja bangunan. Itulah pekerjaan waktu lalu, teman-teman. Terus waktu itu masih susah perekonomian kalau di kampung itu, teman-teman. Makanya orang tua dulu larang kita sekolah. Bukan sebenarnya larang bagaimana, dilarang karena tidak mampu untuk membiayai sekolah. Karena orang tua saya dulu yang mampu tidak mampu. Jadi kita anak-anaknya ini lari ke usaha semua. Kita disuruh cari uang. Yang masih berbekas di telinga saya pada waktu itu, nah, berhentilah sekolah karena besarmu kerbau, naikmu di Makassar. Asli. Jadi pada waktu itu saya dilarang saya lebih memutuskan sekolah aja karena dukungan orang tua tidak ada. Itu pun saya pergi sekolah itu mendaftar sendiri. Jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan. Itulah kehidupan, teman-teman. Terus dipanggil ke Kalimantan, Tarakan, jual pakaian. Situlah mulai belajar dagang. Saya pelajari. Ada pengetahuan sedikit. 1 tahun saya ikut sama Om, saya berhenti. Saya coba-coba berusaha sendiri. Pada waktu itu masih jual kaki lima di emperan toko, jual pakaian. Karena jual pakaian naik turun. Jadi akhirnya waktu itu habis total, dari kembali nol. Waktu itu saya pulang kampung karena di Tarakan sudah habis, bangkrut ceritanya, nama orang bilang ini bangkrut, usaha bangkrut. Jadi terpaksa pulang kampung karena pusing. Saya waktu itu pusing. Akhirnya pindah ke Papua, di Buan Diri di Papua. Kenapa saya pergi Papua tanpa mengetahui tujuan dan mengetahui arah dan tujuan ke Papua itu, teman-teman? Saya pergi melarikan diri ke sana. Nanti di kapal baru saya telepon orang tua siapa yang bagus dicari di Papua. Hanya orang tua kebetulan ada keluarga di sana. Jadi pas saya telepon orang tua, teman-teman, dia bilang ada keluarga di situ yang pada waktu itu Papua bagian Sorong. Karena uang tiket saya pada waktu itu sampai di situ. Hanya satu prinsip yang saya pegang, teman-teman. Hanya satu prinsip yang saya pegang, teman-teman, yaitu masa orang bisa, saya tidak bisa. Itu selalu aku pegang teguh dalam perjalanan saya pada waktu itu, walaupun tanpa tahu arah tujuan mau kemana.
Karena pengalaman yang saya miliki waktu kerja, saya cuma bilang tidak mungkin tidak ada orang menerima karyawan toko bangunan atau kerja bangunan atau di pasar. Tapi alhasil karena keluarga di Sorong itu penjual pakaian, kebetulan keluarga di Sorong itu adalah penjual pakaian. Pada dia, maka disitulah saya bilang itu rezeki tidak akan kemana. Dia butuh karyawan, saya butuh pekerjaan, ketemu. Tapi memang dasarnya ada. Alhasil bekerja di situ sampai 1 tahun lebih. 1 tahun lebih saya bekerja di situ, jadi membantu dia menjual pakaian di Sorong. Akhirnya saya pindah atau pulang pada waktu itu. Kebetulan pada waktu itu saya mau pulang, saya singgah di Palu. Di Palu lagi tanpa sanak saudara, tanpa keluarga saya tahu pada waktu itu. Kebetulan ada teman kenalan di HP, itu yang panggil saya ke Palu jalan-jalan. Padahal tidak ada keluarga sama sekali. Tidak ada keluarga saya tahu pada waktu itu. Jadi saya cuma beranikan diri di Palu. Akhirnya di Palu lah saya mendapatkan lagi kehidupan baru, itu pengalaman baru. Pengalaman baru, tinggal di kota Palu yang selama ini tidak saya kenal. 6 bulan tinggal di Palu, baru saya bertanya sama keluarga, ada keluarga lagi di sini? Bilang ada. Di mana-mana ada keluarga. Tapi teman-teman, itulah seninya kehidupan. Jalan sana kemari, hanya mencari kehidupan. Bosan tinggal di Palu, tidak ada kerja, terpaksa saya pergi cari bengkel. Saya pergi mencari bengkel, teman-teman. Cari bengkel tempat untuk kerja. Apakah saya bisa kerja? Apakah saya bisa kerja di bengkel yang tanpa pengalaman sama sekali? Tapi itulah, karena kita selalu pegang prinsip, masa orang bisa saya tidak bisa. Nah, pada akhirnya saya coba-coba melamar kerja di bengkel. Apa kata orang yang tempatnya saya melamar pertama? Namanya koto bengkel, kerja bengkel. Pernah kerja bengkel? Nggak pernah, Pak. Terus apa kerjamu? Jual pakaian, Pak. Jauhnya itu bilangnya. Kerja bengkel, atau penjual pakaian kerja bengkel. Cuma saya kasih tahu sama itu yang bos itu, saya bilang, yang penting bapak mau kasih belajar saya. Kalau gaji tidak jadi masalah, yang penting bapak kasih belajar dan kasih makan saya. Tertarik dia melihat saya begitu, akhirnya dia terima saya. Cuma dia bilang sama saya, yang penting kau mau belajar. Iya, saya bilang saya mau belajar. Masa orang bisa saya tidak bisa?
Jadi belajar 1 minggu saja saya pelajari, 1 minggu saja saya pelajari bagian luarnya motor. Ya, alhamdulillah saya bisa tahu sedikit, seperti tambal-tambal ban, buka-buka kap, kalkulator, karena saya dikasih belajar. Cuma pada waktu itu tidak bertempat yang saya tempati bekerja pertama itu tidak bongkar mesin, makanya saya tidak tahu bongkar mesin. 1 tahun lebih kerja di situ, hampir 2 tahun. Akhirnya pindah lagi pergi ke sejalan mobil trek. Yang tidak pernah pakai sejalan mobil trek, pergi ke sejalan mobil trek. Masa orang bisa, saya tidak bisa. Itulah prinsip yang selalu dipegang, dipakai. Akhirnya bisa juga. Ada uang sedikit kumpul, sewa kontrak, mengontrak. Ada uang dikumpul sedikit, kontrak kios, kontrak tanah kosong. Karena kalau tanah kosong masih masih murah. Beda kalau yang ada tempatnya sudah rumahnya. Kayak yang sekarang ini saya sewa ini sudah 16 juta sewanya 1 tahun. Kalau dulu saya cari yang murah-murah, karena itu namanya orang mau belajar, berusaha, modal juga tidak ada. Jadi teman-teman, bagi saya, kalau ada orang tidak kerja berarti itu orang malas. Orang yang tidak kerja sekarang itu adalah orang malas. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Saya saja pergi di Palu cuma modal dengkul atau modal pakaian, tinggal di Palu, pergi di Palu, jalan-jalan waktu itu. Karena pas nanti habis uangku baru saya cari kerja, ataupun ikut-ikut sama orang. 1 tahun lebih ikut di bengkel, baru lari kerja di sopir mobil trek. Orang tidak pernah pakai jalan mobil trek, dikasih jalan. Karena apa? Kemauan tinggi, mau belajar, mau. Makanya kalau ada orang tidak kerja sekarang itu orang malas. Bukan tidak bisa, malas. Semua apa-apa perlu dipelajari. Tanpa kau belajar tidak akan pernah ada yang tahu sesuatu. Makanya saya bilang yang penting mau belajar saja. Itulah, itu dari sisi dunianya teman-teman. Belum lagi kalau sisi akhiratnya atau sisi agamanya. Kalau menurut keyakinan saya, agama yang saya pelajari itu saya anut, yaitu agama Islam. Kenapa kita mesti takut? Pertama, rezeki sudah diatur sama Tuhan. Baru kedua, bukan kita memang yang mengatur kita diri kita sendiri. Baru yang ketiga, ada di dalam Al-Quran, memintalah maka saya akan kasih. Yang penting kau kerjakan perintahku, jauhi laranganku. Jadi dari sisi agamanya tidak ada yang kita punya teman. Allah lah yang punya segalanya, Tuhan lah yang punya segalanya. Seperti yang saya tempati sekarang ini bukan saya punya. Barang yang saya miliki sekarang ini bukan saya punya. Itu milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi keyakinan kita yang orang Islam. Jadi janganlah pernah sombong. Baru punya sedikit sudah sombong, tidak usah, jangan. Nah itu tidak ada kau miliki. Selembar bulu-bulumu tidak ada kau punya teman. Jadi intinya teman-teman, itulah edukasi. Selagi masih bisa, kerjalah. Selagi masih kuat, kerjalah. Nah, semua bisa. Semua bisa dikerjakan, yang penting halal. Saya prinsipku begitu. Yang penting halal, bermanfaat, saya kerjakan. Dan jauh dari resiko, saya kerjakan.
Masalah tahu dan tidak tahunya, yang penting mau belajar. Itulah edukasi kali ini teman-teman, yaitu janganlah pernah malas untuk bekerja. Jangan pernah menganggap diri Anda tidak bisa. Karena kalau Anda menganggap diri Anda tidak bisa, berarti Anda termasuk orang sombong menurut dalam sisi agama Islam. Karena yang memiliki kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengatur kita. Kita bagaikan anak catur yang digerakkan ke sana kemari. Baik buruknya semuanya didukung, tergantung dari yang tergantung yang kau mau tanggung nanti di akhirat. Kau mau ke neraka, kau mau ke akhirat, itu terserah kau. Jadi intinya, kalau kau bikin kebaikan, makanya tempatmu di surga. Kalau kau bikin kejelekan, makanya tempatmu di neraka. Oke teman-temanku, itulah edukasi kali ini. Edukasi yang tidak bermanfaat dari Usman Gokil atau Usman Konslet yang mengedukasikan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Dukung terus agar kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Yang penting jangan berbagi kejelekan. Karena channel ini saya bangun sebenarnya bukan untuk kejelekan. Saya membangun channel ini untuk berbagi. Saya juga belajar. Saya tidak punya apa-apa. Kalau ada kesalahan itu dari saya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Itu ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sisi dunia dan agama akan selalu saya seimbangkan. Karena saya diajari mencari dunia akhirat, bukan mencari akhirat doang, dan bukan juga mencari dunia doang. Saya diajari untuk mencari seimbangkan dunia dan akhirat. Karena kita masih tinggal di dunia. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.